Halo Taurus, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk ramalan karir dan kesehatan kamu di pertengahan bulan Juli 2023. Dan sebelumnya saya minta maaf buat teman-teman Taurus, terkhusus buat kamu yang menantikan bacaan Lexi. Beberapa minggu yang lalu saya off ya. Setelah sekian kalinya on off ya. Ini dikarenakan faktor pekerjaan ataupun tanggung jawab yang harus saya tuntaskan di luar dari aktivitas membaca ini. Saya juga punya pekerjaan lain ya. Mudah-mudahan di channel ini akan semakin berkembang ke depannya sehingga saya bisa meluangkan waktu lebih banyak lagi di sini. Ya maklum lah, kalau kita nggak kerja nggak makan kan gitu ya. Semoga teman-teman Taurus bisa memaklumi keadaan saya, dan terima kasih kembali buat kalian yang senantiasa hadir di video-video Lexi. Semoga Taurus diberikan rezeki yang berlimpah, kesehatan, kebahagiaan dimanapun kalian berada. Oke, saya akan mulai. Dan seperti biasa saya ingatkan, bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu. Diambil yang cocoknya, abaikan bila tidak cocok. Jangan dipaksakan ya. Karena pesan dan energi yang disampaikan di sini juga bisa vice versa, bolak-balik. Kalau bukan milik kamu ya bisa milik atasan kamu, partner kerja, partner bisnis, teman, anggota keluarga, situasi, kondisi yang tengah kamu hadapi, atau bahkan pasangan kamu sendiri bagi kamu yang memiliki pasangan yang mempengaruhi peruntungan kamu di pertengahan bulan Juli ini. Ada Five of Gabriel, Seven of Ariel, Queen of Ariel. A challenge you can resolve without from the drama of others. Have patience with yourself and those around you. Ada semacam konflik, drama, ada lingkungan toksik, orang-orang toksik yang menguji kesabaran kamu. Kamu sedang dikelilingi ujian ini. Seberapa sabar kamu? Ketika kamu udah sabar di sini, kamu bisa tetap memiliki keteguhan hati. Kamu bisa tetap fokus pada diri kamu, goal kamu, tujuan kamu. Maka kamu akan terlepas dari energi toksik ini, dan dengan sendirinya akan mudah bagi kamu meraih keberhasilan, kesuksesan, keberuntungan. Kalau saya ngerasa ya, ketika kamu bisa tetap berpegang teguh pada prinsip kamu, di mana kamu fokus pada diri kamu, kesuksesan karir kamu, bukan kamu yang harus bersusah payah cari keberuntungan atau rezeki tadi, malah rezeki yang akan berdatangan sama kamu. Ya, cuma di sini saya ngelihat cenderung Taurus ketarik sama energi toksik tadi ya, kepancing dia, ke-trigger. Jadi bawanya emosi. Ada Seven of Ariel. You have invested wisely, have patience and wait for the harvest. Review your progress and make plans for your next endeavor. Ada Seven of Ariel. Tapi di sini saya ngelihat kamu adalah sosok yang mau belajar. Kamu paham betul bahwa kalau aku ketarik sama energi ini nih, aku bakalan bergumul di sini-sini aja terus di lingkaran setan ini, sehingga menarik fokusku. Aku jadi nggak fokus pada bidangku, nggak fokus pada pelajaran studiku, nggak fokus pada pekerjaanku, nggak fokus pada hidupku, perkembangan karirku. Ujung-ujungnya apa? Aku juga yang rugi. Kamu tahu akan hal itu. Walau kadang memang ya kita manusia, ya itulah ya, namanya manusia kan nggak akan luput dari emosi, yang dari perasaan ini nih. Nggak mudah gitu berdiri tegak dikelilingi orang-orang toksik. Sedikit banyaknya pasti kita kena racunnya kan gitu ya. Kalau nggak mirip-mirip dengan mereka sifatnya, bisa jadi kamu bawaannya jadi emosian, yang dimana tanpa kita sadari ini mempengaruhi keberhasilan kita. Kamu sadar akan hal itu. Aku lemah nih di sini, mudah kepancing emosi, dan aku pengen belajar bagaimana caranya aku tetap memiliki kekuatan batin, memiliki kesabaran yang luar biasa. Aku percaya bahwa walaupun kita berada di tengah-tengah toksik, kalau kita memiliki pemahaman yang dalam banget mengenai cara kerja alam ini, seperti Marcus Aurelius, itu adalah kaisar Roma pada zaman dahulu. Dia termasuk raja yang filosofer, yang menulis buku dan sampai sekarang masih diadopsi oleh banyak orang. Ya,
ajaran-ajarannya itu masuk ke ajaran stoik gitu. Jadi gimana pun kacaunya orang-orang di lingkungannya, dia bisa tetap berdiri teguh tanpa merusak energinya sendiri atau merusak energi orang lain. Perlu sepertinya dipelajari itu untuk Taurus. Marcus Aurelius itu zodiaknya Taurus loh. Banyak orang-orang hebat yang berzodiak Taurus berada di lingkungan yang kacau, toksik, tapi dia bisa berada pada puncak karirnya. Dia tidak tercemar oleh energi toksik. Dia tetap berpusat pada dirinya dan Sang Pencipta juga semesta. Oke, ada Queen of Ariel. Nurture yourself and those you love. The ability to make anything more beautiful, practical, and wise advice. Beberapa di antara kamu ada yang merupakan pengusaha. Kalau bukan kamu yang pengusaha, kamu mungkin dealing dengan seseorang yang pengusaha. Ini bisa jadi adalah bos kamu atau atasan kamu ya. Ini sosok yang dewasa, praktikal. Dia itu nggak banyak cincong gitu ya kan. Nggak banyak teori, langsung praktekkan gitu. Pragmatis dia orangnya ya. Baik, dia akan selalu mencari kebahagiaan, menciptakan kebahagiaan untuk dirinya sendiri ataupun orang lain. Terkadang dia terlihat glamor ya, terlihat boros, tapi untuk kalangan orang yang sukses secara finansial, dia tentunya akan menghargai atau nge-treat dirinya sendiri dengan membeli barang-barang tertentu untuk dirinya ya. Misalnya kita udah kerja banting tulang nih gitu kan, ada kalanya saatnya kita nge-treat diri sendiri dong, pedicure, manicure, nggak salah ya kan, memanjakan diri sendiri. Karena tubuh ini kan selama ini udah jauh, udah banyak bekerja ya, harus di-treat dia. Ini sosok yang mau juga berkorban, memberikan uluran tangan bagi orang-orang yang dia cintai, yang dia rasa udah deket serasa keluarga ya. Nurture yourself and those you love, the ability to make anything more beautiful, practical, and wise advice. Bisa jadi ini adalah kamu, sosok yang ingin menciptakan kehidupan dimanapun dia berada, itu pengen dia menciptakan kehidupan yang harmonis, indah, ya, nikmat, bahagia, segala sesuatunya terpenuhi. Oke, saya akan klarifikasikan untuk ketiga kartu yang ada di sini ya. Saya nggak banyak-banyak ambil kartu karena penjelasan untuk setiap kartu saja saya rasa udah banyak banget ya. Untuk Taurus, ada King of Wands, Eight of Swords, dan juga Two of Wands. Wah, ada dilema, ada kebimbangan. Mungkin kamu baru saja membuat keputusan dan kamu rasa keputusan itu nggak signifikan, nggak efektif, nggak begitu membuahkan hasil sesuai dengan ekspektasi kamu. Bisa jadi baru buat keputusan menjalani suatu project ya, membangun suatu project, padahal udah minjem untuk project ini. Awalnya sih udah ragu, tapi tetap kamu jalanin gitu. Dan ternyata setelah dijalani hasilnya nggak sesuai dengan ekspektasi kamu. Jadi ada sedikit ketidakpuasan, sehingga muncul di sini konflik batin. Dan saya ngerasa ini tindakan atau kebijakan yang kamu lakukan ini berdasarkan energi impulsif. Ada dorongan impulsif yang membuat kamu mengambil keputusan atau bertindak tanpa matang-matang ya, pada akhirnya menimbulkan suasana konflik batin bagi diri kamu sendiri, ngerasa nggak puas. Ada juga beberapa di antara kamu ngejalin hubungan kerjasama dengan energi Sagittarius, Aries, Leo, Virgo, Capricorn, Scorpio, Cancer, Pisces. Ada semacam ketidakpuasan, ada konflik, ada pertentangan-pertentangan yang menimbulkan kesalahpahaman, ketidakcocokan, dan ini yang membuat kamu ngerasa tertekan, ngerasa nggak bisa leluasa di dalam berkarya. Kalau kita membentuk suatu hubungan kerjasama dengan seseorang atau lebih dari satu orang ya, kita nggak sepenuhnya ide yang ada di kepala kita itu dituangkan di sana dan dilaksanakan. Harus minta pertimbangan dari salah satu pihak atau yang lainnya, harus ada kesepakatan bersama. Kalau bertindak sendiri, ada kesalahan nggak cocok, nah kena marah atau kena tekan.
disalahin ya kan. Jadi serba salah. Ini yang membuat kamu ngerasa kurang leluasa. Ada baiknya memang kalau kita punya modal yang cukup ngebangun usaha itu ya kalau bisa mandiri ya, punya usaha sendiri kan gitu. Bahkan terhadap pasangan sendiri pun begitu di rumah ya. Segala sesuatu kan harus konsultasi, diskusi dulu sama pasangan, suami atau istri. Ya kalau misalnya salah satu melakukan kesalahan menimbulkan kerugian, yang satu lagi pasti marah-marah. Kadang-kala ya kan kalau hubungan ini nggak saling pengertian, nggak matching dia energinya, sering berdebat, salah satu pasti ngerasa lebih bagus independen deh. Aku punya usaha sendiri, kamu usaha sendiri gitu. Saya ngerasa ada beberapa di antara kamu ini pasangan suami istri tapi lebih senang nih sendiri-sendiri mainnya gitu. Nggak cocok kalau digabung berdua membentuk teamwork gitu. Ada energi Sagittarius, Aries, Leo. Untuk kamu yang agak-agak kurang cocok tadi, Gemini, Libra, Aquarius. Oke, saya akan buka spiritual guidance untuk Taurus. Apa kira-kira pesan yang disampaikan oleh spiritual guidance kamu? Fear begins in the head, courage does also. Ya, rasa khawatir, takut itu selalu bermula di kepala ini ya. Tapi keberanian juga bermula dari kepala juga. Yaitu makanya berhati-hati dengan informasi, berhati-hati juga dengan pikiran kamu. Kalau kamu lebih fokus memikirkan hal-hal yang menakutkan, maka itu yang akan menguasai diri kamu. Tapi kalau kamu berfokus pada keberanian, maka ini akan memberikan kamu power, kekuatan untuk independen. Dan keberanian biasanya dibarengin dengan ilmu, pengetahuan, wawasan yang luas gitu ya. Dia nggak akan jauh dari situ gitu. Kita berani aja nggak cukup, harus ada modal. Modal itu nggak harus uang, tapi modalnya ilmu, pengetahuan, wawasan, channel, koneksi dengan orang. Ya kalau ini udah semuanya memenuhi syarat, pasti keberanian tadi makin besar. Oke, yang kedua, often it is the most simple things that makes us the happiest. Untuk sekarang ini ya syukurilah segala sesuatunya dari hal-hal kecil. Mungkin ada bentuk kerjasama yang kamu jalin atau project kamu belum memuaskan. Syukuri dari hal-hal kecil. Ini tahap awal untuk belajar mensyukuri segala sesuatunya. Ketika kamu mampu mensyukuri hal yang terkecil sekalipun, maka kamu akan dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Sama itu dengan tanggung jawab ya. Kalau kamu bisa memenuhi tanggung jawab kamu untuk hal-hal yang kecil, maka kamu akan dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar lagi. Gimana kita mau memperoleh sesuatu yang besar bahkan untuk hal yang kecil aja kita belum mampu kan gitu. Oke, everyone may sometimes feel like this all day long. Iya, kalau ada konflik, ada berantem, ada pertentangan, beda pendapat, ketidakpuasan, ini tentu akan membuat kita itu jadi lemas, nggak semangat, kepikiran ke situ terus, dan semua orang pasti mengalami ini. Cuman masalahnya ya, jangan larut di sini terus, duduk termenung. Kamu harus bangkit, asah terus skill, pengetahuan, kemampuan kamu supaya kamu semakin percaya diri. Kalau kita semakin percaya diri, semakin berani, maka rasa takut tadi, rasa kekhawatiran tadi semakin tereduksi, semakin mengecil. Kalau dia udah semakin mengecil, artinya mau sebesar apapun tantangan yang akan kamu hadapi, kamu memiliki modal yang membuat kamu berdiri tangguh. Oke, demikian untuk Taurus. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini gak cocok dengan kamu, diabaikan saja ya, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia, and goodbye.